Kalau emang God exist, Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya agar tidak ada kaum ateis, tidak ada perdebatan mana? Kenapa Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya agar kaum ateis ini tidak pernah ada? Karena kan itu selalu menjadi perdebatan dong. Mana? Iya. Where's the proof? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, itu pernah ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kemudian kata Sayyidina Ali, celaka engkau. Bagaimana mungkin aku melihat, bagaimana mungkin aku menyembah Tuhan yang tidak aku lihat? Oke. Kemudian seorang spiritualis muslim yang kocak, yang menyebarkan nilai-nilai spiritualitasnya dengan kekocakan, namanya Nasruddin Hoja. Oke. Nasruddin Hoja itu pernah bawa senter, tapi kalau dulu perapian gitu, siang hari keliling pasar. Ya. Kemudian orang menegur dia, ngapain lu siang bolong gini bawa senter gitu? Kata dia, iya gue lagi praktekin orang-orang yang bertanya Tuhan di mana. Iya, seperti orang yang bawa senter di siang hari. Tuhan begitu nyata tapi dia masih pakai senter untuk mencari Tuhan. Oke. Sama kayak dengan anomali seorang buta yang berjalan di malam hari dengan bawa perapian, dan kemudian ditegur oleh si orang yang melihat, yang berpapasan dengan dia. Ya. Lu kan buta, ngapain lu masih pakai senter atau perapian untuk jalan? Ya. Toh emang lu gak ngeliat. Kata dia, bukan karena gua takut nabrak lu, tapi takutnya lu yang nabrak gua. Makanya gua pakai ini. Artinya, kalau Tuhan dibilang tidak dilihat, enggak, Tuhan itu begitu nyata. Oke. Alam semesta ini, diri kita sendiri, ini enggak mungkin. Oke. Hanya orang sesat dalam berpikir yang mengatakan bahwa segala sesuatu ini nggak ada ujungnya. Gue dari bapak lu, bapak gue dari kakek gue dari terus nggak ada ujungnya, itu disebutnya tasalsul. Ya. Sesuatu yang tidak ada ujungnya, dan itu irasional, tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Kalau kita berdebat dengan seorang ateis, pasti masuk akal dong. Karena seateis-ateisnya orang, pasti dia harus hukum akal itu menyebutkan ada akhirnya. Hanya saja mereka berdebat soal apa akhirnya. Ada yang mengatakan, oh ini Big Bang. Oh ini Tuhan yang menciptakan. Kan perbedaannya dua itu. Ya. Ada sesuatu ini by design, atau sesuatu ini yang bersifat ya ada begitu saja gitu. Nah, gua meyakini tidak masuk akal, mustahil sesuatu itu ada dari ketiadaan. By design harusnya. Pasti. Entah itu melalui Big Bang dan lain sebagainya, itu kita berbicara teknisnya. Iya. Tapi bahwa segala sesuatu itu diciptakan dari yang ada. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, kemanapun kamu melihat, di sana wajah Tuhan. Maka dalam segala sesuatu ini seharusnya menyebabkan kita semakin berkata subhanallah, maha suci Tuhan kalau dalam Islam. Makanya ketika lu melihat alam semesta, itu dituntut untuk berzikir kepada Tuhan. Berzikir bukan hanya menyebut, tapi menyadari bahwa segala ini mustahil diciptakan tanpa oleh Tuhan. Iya. Sama dengan seorang ateis mendebat seorang teis. Kemudian dia janjian, besok kita ketemu untuk debat, disaksikan masyarakat. Kalau lo kalah, lo jadi ateis. Kalau gua kalah, gua jadi teis. Besoknya jam 3 si orang yang teis ini gak datang. Jam 4 gak datang, si ateis ini bilang, lihat, bertuhan tapi terlambat. Apakah ini bertuhan? Bahkan mungkin gak datang, dia tidak menepati janjinya. 4:30 dia datang. Kemudian kata dia, sorry gue terlambat. Kenapa terlambat? Tadi gue mau nyebrang sungai, kesini gue harus nyebrang sungai, nggak ada perahu. Terus kata si ateis, gimana dong? Akhirnya gue duduk-duduk aja pinggir sungai. Tiba-tiba ada pohon yang jatuh, kemudian jadi perahu. Ya udah gue naik itu. Si ateis ini ketawa, kok mana mungkin ada pohon jatuh begitu saja jadi perahu?
Terus dia lebih ketawa kenceng. Kakak, mana mungkin ada alam semesta dengan begitu keteraturan dan keindahannya gak ada yang ciptain. Oh, nice. Jadi ketika lu melihat tidak dengan mata kepala doang, tapi dengan mata hati dan mata pikiran, maka lu akan menemukan Tuhan di sana. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Saya melihat Tuhan. Okay. Atau sederhananya begini. Kenapa lu tahu bahwa ini warnanya coklat? Okay. Karena ada warna putih, ada warna merah, ada warna ini dan itu. Ya. Karena ada perbandingannya yang menyebabkan lu tahu bahwa ini coklat. Oke. Atau gue kasih pertanyaan yang lebih sederhana. Orang buta itu melihat warna apa? Tidak melihat apapun. Tapi warna yang dia lihat Hitam. hitam. Ya. Apakah dia tahu warna hitam jika dia dari kecil seorang yang buta? Enggak dong. Enggak. Karena dia gak pernah melihat warna putih. Maka begitu juga Tuhan. Oke. Karena Tuhan itu hanya satu dan laisa kamislihi syai'un, kata Quran, tidak ada sesuatu yang setara dengannya, yang bisa diperbandingkan dengannya. Maka semua ini sebenarnya cahaya Tuhan, tapi lu gak paham karena lu gak pernah melihat perbandingan yang lain dari Tuhan. Lu gak pernah melihat Tuhan yang lain. Karena Tuhan itu esa, maka lu menganggap semua ini bukan Tuhan, padahal semua ini adalah manifestasi dari Tuhan. Sehingga gua katakan susahnya menjelaskan Tuhan kepada seseorang yang tidak bertuhan adalah seperti susahnya menjelaskan warna hitam kepada orang buta. Wah, nice. Oke. Begitu lu belajar filsafat, lu kan banyak menemukan sesuatu dong. Banyak juga mungkin teman-teman Habib atau siapapun yang mempertanyakan Tuhan. Ada nggak pertanyaan terberat yang menurut lu, oke, ini gak usah didebatin gitu loh. Karena kan kebanyakan orang filsafat kan penyampaian ya. Dia butuh proof. Iya. Ya ngomong bisa, ini bisa gitu. Lu pernah nggak, Habib, ketemu orang yang, wah ini berat nih, the truth of atheist gitu loh. Iya. Ya mungkin berat di awal-awal ya, ketika gue belum belajar dan merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu, pasti itu akan terasa berat di awal. Ya. Tapi kan keimanan gue mendorong gue untuk mencari jawaban atas hal itu. Oke. Dan ketika gue sekarang, ya gue merasa kemudian ya gak ada sesuatu yang tidak masuk akal dari keimanan gue gitu. Okay. Dan tidak ada sesuatu yang berat. Tapi awalnya semua pertanyaan-pertanyaan itu berat. Oke. Awalnya lo mengalami itu. Mengalami karena itu. Misalnya filsafat kan. Iya. Ya pertanyaan terberat pertama yang gue dapatkan di filsafat. Ya. Itu ketika gue di ospek di S1 filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Dia katakan begini, si senior ngehe yang mau sok-sokan. Dia sok-sokan udah. Ada dong, pasti filsafat, ada dong. Pasti ada. Pasti ada. Terus dia mengatakan begini. Apa jaminannya bahwa lo sekarang tidak sedang bermimpi? Orang bermimpi tahu bahwa dirinya bermimpi setelah dia bangun. Oke. Siapa tahu ini satu mimpi panjang yang belum bangun. Nanti ketika bangun, ternyata dari tadi mimpi. Tahu gitu gue ngebir juga kayak Onat gitu. Tahu mimpi. Siapa tahu ini tidur panjang yang lu belum bangun. Ya. Terus semua mahasiswa melongo. Gua udah membaca ini di rumah gua. Oke. Akhirnya gua ngacungin tangan waktu itu. Gua inget banget. Langsung. Karena dia mau sok-sokan, terus kejawab sama gua. Makanya gua inget momen itu. Apa terus, jawaban lo? Kata gua mengutip salah seorang filosof. Ya. Dia katakan begini. Ketika kita ragu, apakah kita ada atau kita sedang bermimpi, maka pasti kita ada secara nyata. Karena ada subjek yang sedang ragu. Jadi keberadaan subjek yang sedang ragu itu adalah jawaban bahwa lo tidak sedang bermimpi. Karena keraguan itu ada perasaan yang eksistensial dalam filsafat.
bukti bahwa lu ada gitu. Senior lu counter nggak? Enggak, karena dia ya udah tahu bahwa itu jawabannya mungkin. Akhirnya kata gue, oke, yang lain ada jawaban lain. Oh, langsung. Iya. Okay. Kemudian tiba-tiba dia ada pekerjaan mendesak yang menyebabkan dia harus keluar. Pura-pura di telepon ya.